Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kalau aku sudah di Kristen, cuma bingung aja soalnya Edis TV tiap hari ada nongol untuk follow. Padahal sudah aku follow banyak banget Edis TV-nya. Oh, palsu semua itu, Asma. Jadi akun Edis TV yang asli di TikTok itu hanya ada 2, di YouTube hanya ada 1. Tidak ada selain daripada itu. Jadi kalau ketemu Edis TV, kalau ketemu Edis TV di Instagram, di Facebook, di manapun selain daripada di TikTok dan di YouTube, dipastikan Edis TV palsu. Oke. Di TikTok pun hanya ada 2, gitu. Tiap hari selalu ada orang baru. Ya, hanya ada 2 akun Edis TV di TikTok itu. Iya, karena yang satunya aku pernah lihat Edisnya, ya bukan cuma foto. Ini lagi ada. Oke, begitu saya turunkan ya. Jangan. Jangan dulu. Ada sangat happy. Jangan dulu lah, ini sangat lama aku inginkan loh. Iya, apalagi aku baru masih sangat belajar. Aku baru 2 tahun. 2 tahun jadi Kristen. Iya, dan aku sempat komen di itu loh yang setan ada setan di hidung ada setan. Dan aku dikejar-kejar lagi. Padahal aku sudah sembunyi jauh di sini di Papua. Oh, kamu komentar? Aku komentar dan itu ditanggapi banyak banget itu. Karena aku cuma tiba-tiba teringat, ternyata Edis tahu, iya memang itu, malah semua lubang ada setannya bilang. Iya. Oh, aku jadi kamu akhirnya kamu dipersekusi. Iya, bukan mengejek, cuma karena teringat di zaman aku itu dulu percaya gitu loh tuh. Muslim aku percaya. Coba pelan-pelan ini. Mungkin karena bahasa Indonesia Timur kita yang barat-barat agak sedikit kurang ini ya. Coba gini. Nama siapa? Asma? Asma, iya. Asma, oke. Sebentar ya, coba saya ngomong dulu ganti-gantian, biar kayaknya delay juga suara kita. Gini Asma, kamu tadinya Islam? Iya. Oke, lalu kamu membuat satu komentar atau postingan di media sosial tentang di hidung orang Islam ada setannya? Iya, aku komentar karena tiba-tiba lewat Edisnya nyanyi-nyanyi. Oh, lalu kamu dipersekusi gara-gara itu? Iya, betul. Lalu kamu sekali. Iya, aku bilang aku tidak ada maksud menjelekkan Muslim, tidak, cuma aku teringat saja karena aku pernah di fase itu gitu loh, percaya gitu loh. Di Muslim kan kita didoktrin toh kalau semua ada setannya, jadinya aku ada emoji tertawa karena ya bagus loh. Tapi gini, inilah teman-teman ya, kenapa sih kalau kita ngomong yang fakta di hidung orang Islam ada setan, kok orang Islam kok mempersekusi kita? Itu kan beneran. Yang kita katakan itu kan beneran gitu loh. Jadi saya berharap ya. Jadi saya berharap kepada yang muslim-muslim, kenapa kalian itu mempersekusi kami ketika kami mengatakan sesuatu yang benar tentang agama Islam? Kan memang di lubang hidung orang Islam ada setannya, gimana? Itu bahkan sudah saya bikinkan sebuah lagu nih ya, coba ya. Kita dengar lagunya dulu ya nih. Ya, itu dia. Aku sangat dapat. Soalnya dulu aku sangat percaya gitu loh. Malah semua ada setannya loh, bukan gitu. Jadi gara-gara komentar itu kamu dikena persekusi? Iya. Dari keluarga lah. Ya Tuhan. Padahal yang kamu katakan benar ya. Benar. Ya itulah teman-teman ya. Ya yang sabarlah ya Asma ya. Berarti baru 2 tahun jadi orang Islam. Jadi orang Kristen baru 2 tahun ya. Masih harus belajar banyak ya. Puji Tuhan. 2 tahun. Tapi gini, nanti kalau ada yang mengatakan kamu ngada-ngada atau coba kamu masih ingat nggak apa bacaan-bacaan sholat atau
surat-surat yang dulu pernah kamu ucapkan? Coba. Yang jelasnya kan aku waktu itu masih dalam belajar dan kita dikejar cuma hafalan, nggak boleh bacaannya nggak boleh salah huruf. Jadi kita tuh Coba bacaannya coba biar kami tes. Jangan-jangan nanti Anda ngaku-ngaku. Coba. Aku baca Al-Fatihah. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu aku pelajari, ada bilang tunjukkan jalan yang lurus. Aku ada tahu artinya, padahal Coba surat lain, coba surat lain. apa ya? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Aku sudah pernah ke tanah suci, Edis. Wah, bahkan dia sudah pernah naik haji. Di sana cium-cium batu dong kalau gitu. Iya, aku penasaran Tuhan, apa sih yang dilihat di dalam situ? Tuhan, aku minta, katanya semua doa itu pasti dikabulkan. Jadi ada satu doaku yang ku pendam sudah lama karena dulu aku sakit. Aku itu minta diam-diam kalau aku ingin Tuhan, aku ingin mati di sini karena katanya surga. Kita kan hidup cari surga kan? Tapi kok aku melek kok belum mati juga, sedangkan besok sudah harus pulang. Ya, tapi gini, ini Asma, kamu menjadi satu inspirator kepada wanita-wanita yang juga dia sudah pengen cerita, dia sudah tidak percaya lagi dengan agama Islam. Tapi banyak yang mereka tidak berani bersuara begitu. Iya, kita kan disuruh kan ada tuh iman pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, sedangkan kita tidak belajar kitab itu. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalan kita temukan Alkitab. Mantap. Kita baca. Dan di dalam Alkitab tidak ada tuh dibahas Muhammad, kalau ada nanti Muhammad, sedangkan ternyata Alkitab itu jauh sebelum Al-Qur'an. Kita kan tahunya dari sananya Muslim semua, Adam saja dibilang Islam. Jadi ya, kita semua dibilang Islam sama mereka. Oke lah. Ya, terima kasih Asma atas sharingnya, keberanian Anda untuk share atas pengalaman-pengalaman. Semoga nanti banyak muslimah-muslimah yang juga cerita ya. Nah, saya ada satu channel bagus nih, khusus wanita, itu namanya Yuli ya. Jadi boleh yang perempuan-perempuan gabung di sana cerita-cerita. Di sana khusus cerita-cerita tuh, cerita tentang bagaimana meninggalkan agama Islam gitu. Bagaimana waktu merasa agama Islam aneh, masa setan tidur di hidung. Terus setan kencing di telinga. Ya pokoknya kalau belajar cerita setan tinggal di mata. Ya, pokoknya kalau kita setan ada tanduknya. Pokoknya kalau kita membaca cerita-cerita dalam agama Islam itu kita macam inilah ya. Kembali ke masa anak-anak itu luar biasa gini loh, doa yang bisa ku sampaikan ke Tuhan dengan bahasa yang ku mengerti, tidak takut akan salah baca gitu loh, karena bukan bahasa Arab yang harus aku takut salah huruf. Ternyata Tuhan sedekat ini dengan kita gitu loh. Iya. Kalau di Islam dulu membuat semua orang jadi seperti orang Arab kan? Iya. Jadi yang penting ngucapinnya Arab, kol-kolannya, tajwidnya, ya kan? Nah, memang seperti itu. Masalah artinya ya kagak tahu. Aku sibuk dengan betulkan bacaannya saja waktu Saya maklum kok. Memang begitu. Saya ngalamin seperti itu. Saya dulu waktu belajar agama Islam, walaupun saya bukan Islam ya, tapi saya belajar begitu sama mereka. Saya coba belajar dari sumbernya langsung. Memang itu. Jadi kita tidak belajar Al-Quran, kita belajar membunyikan huruf hijaiyah. Tapi kita tidak pernah bisa mengerti artinya. Iya, aku dari pesantren. Keluargaku pembangun pesantren. Ya. Tapi itu otak ada cari-cari mana sebenarnya ini. Iya. Oke Asma gitu, kita kasih kesempatan kepada muslimah yang lain ya, muslim-muslim yang lain ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Saya turunkan ya Asma ya. Ya, itulah ya. Jadi banyak ya teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman. Jangan kalian mengatakan nggak banyak yang keluar dari agama Islam. Banyak, cuman memang nggak mau cerita. Karena apa? Nanti takut diteriakin darahnya halal. Yuk, silakan. Saya pernah bilang begini teman-teman, seandainya undang-undang tentang kebebasan berpendapat dalam agama itu dihapuskan, pegang omongan saya, dalam 15 tahun tidak ada lagi orang Islam. Pegang omongan saya, jika undang-undang tentang kebebasan berbicara, berpendapat soal agama dicabut dari Indonesia, maka dalam waktu 15 tahun yang jadi orang Islam tinggal USUPI. Gimana? Yuk silakan. Kita mulai kembali ya. Ada
Mr. Nalis. Oke, Mr. Nalis. Oh, terpental lagi. Kita kasih naik ada Dilan. Dilan, ini agak besar nih Dilan nih followersnya. 124.000. Oh, terpental lagi. Banyak yang terpental nih. Makasih, thank you, makasih Pak Agus Ibrahim, makasih ya. Teman-teman yang memberikan support, saya ucapkan makasih. Oke, kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen, sekali lagi teman-teman tolong tarik permintaan naik kalian ya. Kalau kalian Kristen, jangan kalian di kolom antrian teman-teman, penuh loh ya. Kak Ipen, oke, Kak Ipen. Ya, selamat siang. Terpental lagi. Kenapa sih teman-teman? Setiap saya naik kan terpental terus mana? Yang mau nyuruh iklan. Baik, kita iklan lagi ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya terpental, kita mungkin banyak muslim panik ya, mereka sudah ketakutan. Kita iklan dulu ya teman-teman. Sekali lagi, teman-teman sekalian, kita ada program untuk pendirian rumah apologet teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman, kan kita itu YouTube kita itu nggak ada iklannya teman-teman. Jadi justru konten-konten saya itu diambil oleh orang, kemudian di-upload oleh orang, mereka dapat iklan dari situ. Nah saya, sang empunya dari konten itu tidak pernah mendapatkan iklan. Nah, makanya teman-teman, saya ada program ya untuk mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hatinya mau berkolekte, teman-teman bisa lihat di profil saya. Tuh, ada tuh link buat kolekte. Teman-teman pencet saja linknya itu. Hati-hati, banyak penipuan, banyak akun-akun edis TV palsu. Kalau teman-teman mau mensupport saya, kalau tidak muncul edis, berarti itu bukan punya saya ya. Pastikan teman-teman ada nama saya di situ tertulis ya. Nah, kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport pendirian rumah apologet di yang nonton di YouTube, teman-teman bisa lihat yang ada tulisan berjalan tuh di bawah. Ada tulisan berjalan, bisa juga teman-teman yang di US ada Zelle. Nah, pada teman-teman yang di TikTok bisa melihat yang di layar, silakan tangkap layarnya, screenshot. Di teman-teman bisa simpan ya. Suatu saat nanti ada berkat berlebih bisa support, ikut berkolekte, mendirikan rumah apologet di sini ya teman ya. Oke. Kita lanjutkan kembali. Sekali lagi teman-teman yang Kristen, saya minta kerjasamanya untuk jangan mengajukan permintaan naik ya. Kita undang kita berikan dulu panggungnya sama yang Muslim. Kita kasih naik ada Bang Tomo. Coba, Bang Tomo. Ya, selamat siang Bang Tomo. Halo Bang Tomo. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Bekas pengikut Muslim Bang. Pengikut Muslim, coba nyalakan kamera dulu. Kita pastikan di sini nggak boleh ngaku-ngaku. Siap. Nyalakan kamera. Terus kami tes dulu. Bener nggak mantan Muslim? Ngaku-ngaku aja nanti. Yuk, silakan. Siap Bang. Nyalakan kamera. Ayo, yang mantan-mantan Muslim sudah waktunya kalian bersuara. Ayo, jangan takut, bersuara saja. Saya bantu dari sini. Ya, sudah. Bang, Anda mengaku mantan Muslim. Coba bacakan dulu Al-Fatihah kalau Anda mantan Muslim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Terus siratal ladzina terus an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Ya, coba Bang Tomo cerita dulu Bang, boleh nggak Abang cerita Bang, gimana ceritanya Abang meninggalkan Muhammad? Ya, jadi tahunya itu dari setiap hari kita sholat. Setiap hari disuruh baca surat Al-Fatihah kan Bang? Masa tiap hari disuruh baca ituan, akhirnya ditulis di Az-Zukhruf ayat 56, jalan yang lurus ya enam bisa. Wow, mantap ya. Jadi tiap hari orang Islam minta tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ternyata Isa adalah jalan yang lurus, betul? Ya. Iya, tuh. Jadi udah. Masa tiap hari saya ngasal terus. Dikasih tahu di situ masa
kasar gini bang. Bang Edis, arah mau ke Tanah Abang laut mana? Laut situ. Tapi Besok nanya lagi. Nanya lagi terus. Besok nanya lagi, besok nanya. Iya, nanya terus. Pinter dia mikirnya ya. Gitu bang. Jadi memang ya teman-teman, banyak orang-orang Islam itu sudah banyak juga yang mulai mikir, apalagi di zaman era internet sekarang. Kalau zaman dulu kan nggak ada yang bisa bicara lewat media sosial ya bang ya. Sekarang kan udah bisa ngomong gitu. Jadi percayalah teman-teman, kekuatan kata-kata itu impact-nya ke otak, pikiran-pikiran, apalagi yang open minded ya, yang pikirannya terbuka, nggak kolot gitu, itu sangat kuat loh impact-nya itu begitu. Sama ini bang, sorry saya potong bang. Dulu ketika saya masih ikut sana, saya takut dengan kematian. Karena kan yang dipikir saya sama sekali, saya nggak bisa belajar Al-Quran. Dari kecil saya sholat, sembahyang, ngaji apa segala macam. Saya cuma alif batasa doang, karena pemikiran saya ketika saya meninggal, saya bakal ditanya man robuka apa segala macam. Takutnya nggak bisa bahasa Arab ya kan? Iya, karena begini, karena memang kalau kalian pergi ke toko-toko buku Islam, ada satu buku di situ judulnya adalah kunci jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah masalahnya malaikatnya pakai bahasa Arab. Jadi memang kalau dipikir-pikir, memang jatuh pada satu kesimpulan, Islam ini tiada lain adalah bentuk Arabisasi umat manusia. Gitu. Dan satu lagi bang, kalau menurut saya bang ya, walaupun mereka kita doktrin gimana segala macam, kalau Tuhan Yesus tidak memilih kita, itu tetap nggak bakalan bisa. Ya. Ini pemikiran saya ya, pemikiran saya bang. Jadi ketika kita melakukan tugas kita masing-masing lah, kita menyampaikan masalah hatinya tergerak, itu urusan Tuhan. Iya, benar. Kita harus sampaikan itu, sampaikan kebenaran bang. Oke lah Bang Tomo, itu saja Bang Tomo ya. Sehat selalu bang. Oke, makasih Bang Tomo, saya turunkan ya Bang ya. Oke, dadah, saya turunkan. Ya teman-teman ya, sudah mulai banyak yang ini. Semoga banyak orang terus-menerus bersuara ya. Kalian bersuara loh, bersuara. Walaupun saya sarankan jangan terlalu bahasanya, jangan terlalu vulgar bahasanya. Kalian kan tahu nanti mereka tukang karena mereka itu bisanya begitu. Mereka kalau ngomong di dalam salib ada jin kafir. Haleluya. Nah, kalau mereka ngejek itu mereka senang. Senang banget kalau mereka ngejek. Tapi kalau dijawab kejang mereka kalau dijawab. Makanya saya sudah bilang teman-teman, yang membuat Islam masih bertahan, yang membuat Islam masih ada walaupun dari dalam sudah banyak yang nggak percaya, itu adalah adanya undang-undang penistaan agama. Undang-undang penistaan agama itu adalah alat yang digunakan pemerintah atau pihak penguasa dari zaman Muhammad sana. Caranya bagaimana biar Islam itu tetap ada? Caranya harus dibikin payung untuk melindunginya. Makanya kalau kalian punya pemikiran, punya pendapat, ya, tidak akan bisa keluar. Kenapa? Karena ketika kalian keluarkan, ditangkap polisi. Itulah yang membuat Islam masih ada sampai sekarang. Pernah ada satu kejadian, itu di Lombok. Ya, ada sekelompok orang pemuda-pemudi, Muslim. Mereka membakar tafsir-tafsir Al-Quran. Dibakarin sama mereka. Tafsir Ibnu Katsir, apa buku-buku tafsir Quran itu dibakar. Nah, waktu sambil membakar itu, mereka bilang begini, selama ini kita jadi orang Islam, kata orang itu ya, jadi orang Islam tidak boleh memahami Al-Quran kalau nggak nurutin yang nulis kitab ini. Kita dipaksa memahami Quran semau yang kita tafsir. Harus semau ya. Kalau kita punya pemahaman kita sendiri, kita nggak boleh. Akhirnya dibakar. Besoknya dijemput Polres Lombok. Itu saya bilang. Bayangin teman-teman, begitu banyaknya orang-orang Islam, mereka yang punya pemikiran, mereka punya pemahaman, tetapi pemahaman mereka itu tidak bisa mereka ungkapkan. Ya, dikebiri hak-hak mereka untuk memahami sesuatu itu oleh yang namanya itu undang-undang penistaan agama itu. Kalau ulama sudah bilang bahwa Muhammad itu adalah orang suci, itu umat amin. Padahal kalau kamu baca Al-Quran, Muhammad itu orang berdosa. Iya, Muhammad itu menurut Al-Quran orang berdosa. Tapi karena ulamanya sudah mendoktrin dari santri, dari kecil, sudah bilang Muhammad itu suri tauladan yang baik.
Dia itu adalah manusia suci, tidak berdosa. Jamaahnya amin. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, cobalah, ayo. Islam itu bukan kata ulama. Islam itu apa yang Quran katakan. Kalau Quran bilang Muhammad berdosa, ya Muhammad berdosa kok, gimana? Iya. Bahkan Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang mata duitan. Loh, nggak percaya ya. Kamu naik sini kalau nggak percaya. Kalau kamu Islam, kamu naik sini. Setiap omongan saya akan saya buktikan. Kalian kan tidak bisa membantah saya. Yang kalian bisa mempersekusi saya. Nekat yang nyata. Silakan. Kalau kalian tidak percaya, saya akan membuktikan setiap perkataan saya itu. Coba naik kemari dan buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Coba kita kasih naik ada. Bentar ya. Sebentar. Terlalu banyak ini yang menaik ini teman-teman. Oke, Nurdin saja. Nanti saya marah-marah nih sama Nurdin. Ya, Nurdin, silakan nyalakan kamera, Pak Nurdin. Ya, gimana? Nurdin, apakah Anda datang ke sini untuk membantah atau untuk mengiyakan? Silakan. Muhammad Rob. Mustahil percaya Al-Quran. Apalagi di temanya ini, mustahil kamu percaya Al-Quran. Nah, itu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin judulnya Muhammad Rob, Tuhan, berarti Tuhan orang Islam ini. Ya, ganti-ganti lah. Masa temanya itu terus? Kan diganti-ganti temanya. Walaupun semua tema sudah kita bahas, tapi ada ulang tahunnya. Misalnya tahun kemarin kita bahas kencing onta, tahun berikutnya bahas lagi kencing onta. Seperti jalur pendidikan. Kan ada yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, terus yang lulus ada murid baru lagi datang ya, kita ulang lagi temanya. Itu ada yang kau bikin. Apa yang mau kau bahas, Nurdin saja? Kekusutan isi kepalamu, itu saja yang ingin kau buat. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bertobat kau, Dis. Kusutnya di mana? Ketika saya katakan mustahil kamu percaya Quran. Tidak pernah berubah. Dari dulu seperti itu saja isi kepalamu. Nurdin, kemarin ada yang ngirim video kamu berkata, kamu akui Yusuf PI itu salah. Bener nggak? Ketika kamu di channelnya Majid. Aduh, Mak. Nah, kan pura-pura bohong lagi kan pura-pura. Kamu waktu itu di channelnya Majid bilang sama Majid, aku akui bahwa Yusuf PI memiliki kesalahan ketika dia mengatakan bahwa kata Rob itu bahasa Ibrani. Nah, Dis. Betul tidak? Setiap kali saya masuk ke Komal mau mengatakan, coba cuci, Dis. Cuci cara pemikiranmu. Waras kau berpikir. Gini aja, coba itu benar nggak? Kamu bilang begitu benar salah? Pleset-plesetkan. Ya sudah, apa yang kau bilang? Iya. Jangan kau plesetkan dari dulu memang seperti ini si batok kepalamu. Kau mempertuhankan manusia. Apa yang kau bilang waktu itu sama Majid? Masalah Yusuf PI yang berdebat dengan saya. Apa, Dis? Yang ku minta kau cuci cara kau tidur di bawah sana. Kau tidur di bawah sana. Kau aja kemarin sudah mengakui kok. Ada videomu bilang sama Majid itu, saya akui bahwa Yusuf PI membuat kesalahan. Mana Anda ini? Nekat yang nyata. Oke. Bang David official. Gimana kabar Bang David? Alhamdulillah sehat Bang. Ya, gimana Bang? Maaf kemarin ngobrol lagi karena mungkin dari sistem HP ya. Makanya kalau udah terlalu lama gitu tiba-tiba ada pemberitahuan kalau ponselnya terlalu panas dan akhirnya mati sendiri. Kalau orangnya sih nggak panas, tapi HP-nya yang kalah. Oke. Iya Bang, gimana Bang? Gimana tadi kelanjutannya dari yang kemarin itu? Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Mungkin aku lebih senang ini sih kayak mustahil kalau kamu percaya dengan Al-Quran itu. Yang dimaksud di belakang Bang Edis itu maksudnya kayak penjelasan untuk Bang Edis sendiri pengetahuannya seperti apa? Ya, jadi begini Bang. Ketika kita mempelajari Al-Quran, ternyata apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipercaya oleh orang Islam. Dan bukan hanya orang Islam saja, setiap yang membaca Al-Quran itu tidak akan mungkin percaya kepada isinya. Saya kasih contoh nih Bang, saya kasih contoh.
Siap. Kalau saya pergi ke sebuah toko buku, oke, kemudian ketika saya ada di toko buku itu, saya melihat sebuah buku yang mengatakan atau yang mengklaim bahwa buku itu menjelaskan segala sesuatu. Saya ulangi lagi Bang ya, ini ada buku nih. Buku ini mengklaim, buku ini menjelaskan segala sesuatu. Lalu Anda buka, coba, saya pengen bikin bakso yang paling enak. Apa tuh? Ternyata nggak ada dikasih tahu bikin bakso yang paling enak. Berarti menurut Anda, buku itu bohong nggak? Bisa jadi seperti itu. Itu Karena tergantung tidak dari... sesuai dengan yang diklaim kan? Benar. Nah, itu sama. Itu sebenarnya ilmu tentang marketing. Contoh-contoh ilmu marketing itu misalnya toko serba ada, ya kan? Giliran kita tanya, Bang, ada nggak jual makanan monyet nggak? Enggak. Katanya toko serba, tapi nggak ada gimana? Bang, jual bensin? Bahasa yang dilontarkan kan seperti itu. Betul. Jadi memang itu bahasa marketing. Nah, ada bahasa-bahasa marketing di dalam Al-Quran biar Quran itu laku. Lalu Quran membuat klaim bohong dengan kata-kata bahwa kitab itu menjelaskan apapun, menjelaskan segala sesuatu. Bang, coba. Abang sunat kan? Muslim sunat kan? Sunat. Coba tanya sama Al-Quran. Wahai Al-Quran, apa fungsi dari sunat? Nggak bakal tahu Quran itu apa. Makanya dari situ Bang, makanya umat Muslim akan berkata, kami beriman kepada Quran, kami beriman Quran menjelaskan segala sesuatu. Tapi itu bohong. Iya, memang iya sih Bang. Yang saya rasakan dulu tuh baru pertama mungkin dikenalkan dengan iman yang seperti itu tuh, memang yang kita rasakan tuh hanya yang penting sholat, yang penting gerakan, yang penting tahu, tapi tidak melakukan apa yang benar-benar yang di dalam isinya itu gitu. Itu yang saya rasakan sekarang gitu. Oke, jadi intinya Anda sudah merasakan sendiri lah ya bahwa Islam itu hanya ritualisme belaka yang sebenarnya tidak ada yang hampa gitu, betul nggak? Benar. Memang dari awal memang dari awal perjalanan ya mungkin sebelum dikenalkan dengan benar-benar gimana sih isi Al-Quran yang sebenarnya itu seperti apa dan bagaimana sih untuk menanggapi bagaimana benar-benar berjalan di dalam isi Al-Quran itu gitu. Dan sebenarnya kosong semua gitu loh, dalam arti apa fungsinya kita ini gitu loh. Iya. Nggak ada sebenarnya. Lalu sekarang alamatnya gimana nih Bang? Alamatnya ke depannya gimana nih? Abang mau secara resmi meninggalkan agama Islam atau gimana? Yang pastinya untuk kalau meninggalkan ya mungkin kita tetap ya, mungkin dalam arti kita hidup di lingkupnya apa ya, dalam arti ya susah juga sih Bang, dalam arti mau meninggalkan apa yang sudah gitu ya bukan mayoritas muslim juga, dalam arti kita harus bisa menghormati sih dalam arti itu. Di dalam kita berkemanusiaan, setiap hari kita bertemu dengan sesuatu, kita harus menghormati, apalagi ke orang tua gitu. Apalagi yang terutama takut nggak dapat warisan. Loh, kalau orang tua dari Islam nggak dapat warisan loh Bang. Kalau Anda meninggalkan Islam, nggak dapat warisan nanti. Dicoret dari kartu keluarga. Iya, memang sih. Karena, tapi saya salut lagi nih Bang David. Anda ini artinya sudah bisa berpikir atau berani berpikir out of the box begitu. Artinya Anda udah ngalamin jadi orang Islam ternyata cuman gini-gini doang, gini. Besok jam 3 Allahu Akbar, gini lagi. Jam 12 gini lagi. Cuman kayaknya gitu-gitu terus hidup ini ya enggak? Betul enggak? Semisalnya aku gambarkan dengan seseorang ya. Aku mau menjalankan kerja tentunya. Ketika waktu jam kerja kita sesuai dengan misalkan disuruh jam 6, kita harus on time gitu loh. Tapi dalam arti itu nggak harus on time juga pun, kalau kita memang benar-benar nanti berangkat jam 5 juga bisa. Yang penting kan nggak sampai melebihi jam 7 seperti itu. Kalau untuk sholat tapi sendiri, Bang, coba ya kita bicara yang logis-logis lagi nih. Waktu Anda dulu percaya sama agama Islam, sekarang kan Anda ini dalam tanda kutip sudah meragukan lah ya agama Islam. Pernah dengar asal usul sholat itu gimana ceritanya? Kalau dulu sih mungkin belum ya, dalam arti kalau dulu itu mungkin diperkenalkan aja sih dengan. Pernah dengar cerita Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, lalu dia
disuruh sholat 50 kali sehari. Pernah dengar? Pernah ada ceritanya seperti itu. Cuman nggak begitu mengulik sih bagaimana sih sejarahnya gitu loh. Oke. Asal usulnya. Ya, jadi ceritanya gini. Jadi suatu saat Jibril itu membawa Muhammad menghadap kepada Allah. Nah, lalu Allah itu memerintahkan kepada Muhammad sholat 50 kali sehari. Nah, setelah itu kan Muhammad mau pulang kan? Nah, dalam perjalanan pulangnya itu dia ketemu Musa. Nah, lalu Musa tanya, kamu disuruh sholat berapa kali? 50 kali sehari. Nggak kuat kamu, balik lagi katanya. Balik lagi dia. Ya Allah, terlalu berat. Ditawarlah, jadi 45, balik lagi. Ketemu lagi sama Musa. Berat, balik lagi. Jadi Muhammad di pingpong kayak anu. Jadi Allah sama Musa main pingpong ya, Muhammad jadi bolanya kan. Nah, tapi yang mau jadi, ini kita bicara logis ya. Memang kalau setiap orang yang punya nalar, pasti mereka tidak akan menganggap cerita itu sungguhan. Gitu. Tapi banyak orang Islam yang karena memang ya nggak pakai otaknya, ya percaya aja. Gitu. Gini, coba kita bernalar. Manusia pasti perlu tidur, bener nggak? Pasti. Oke. Kita bikin dalam 24 jam manusia itu tidurnya 8 jam. Saya ambil kalkulator dulu ya. Nih, biar kita selidiki dulu cerita-cerita yang memang ya lucu-lucu dalam agama Islam. Satu hari itu 24 jam, oke? Nah, kita kurangi Bang, untuk tidur itu rata-rata orang manusia tidur 8 jam ya? Maksimal, kebanyakan ya, 8 jam. Oke, 16. Jadi tinggal 16. Manusia perlu kerja nggak? Pasti. Pasti, manusia perlu kerja. Kira-kira jam kerja berapa rata-rata sehari? 8 jam. 8 jam. Kurangi lagi 8 jam. Sisa 8 jam. Itu kita anggap aja manusia itu nggak ngurusin anak, nggak ngurusin pakaian, ya kan? Nggak, pokoknya anggap aja bos, dia bos pokoknya. Ini orang udah bos ini. Kira-kira waktu Allah nyuruh manusia sholat 50 kali sehari, kira-kira yang nggak waras itu yang bikin cerita apa Allah? Coba. Yang bikin cerita pasti. Makanya cerita ini itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang memang menggadaikan akalnya di tukang loak. Memang ketika saya ngomong gini memang keras Bang, memang saya ngomong ini keras banget omongan saya ini. Tapi percayalah teman-teman, saya itu memberikan kepada kalian tuh sebuah nalar logika berpikir yang sehat gitu loh. Apa Allah bercanda waktu suruh sholat 50 kali sehari? Dia itu tukang bercanda apa bagaimana? Ya, jadi gini sih, yang pernah ada pembicaraan ya mungkin ya. Ini dari segi perjalanan gitu. Pernah ada yang berkata tuh seperti ini, apa sih maknanya sholat dan artinya sholat yang sesungguhnya itu apa? Saya memang harus benar-benar tahu kan gitu loh. Dan di situ ada yang bilang sholat itu maknanya tuh ingat. Kalau bahasa Jawanya tuh eling, tahu, harus sadar. Eling kuembien bakul sego kucing. Ya, silakan. Kalau kita kebanyakan kita sholat itu harus menunggu dipanggil dulu baru sholat. Sedangkan kalau saya baca Al-Quran Bang, yang dimaksud dengan sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan mungkar. Iya, memang. Kalau tapi yang terjadi di tengah-tengah umat Muslim, sholat itu gini. Yang umat Muslim sendiri nggak tahu itu apa. Kenapa begini? Kenapa tangannya diginiin? Itu umat Muslim nggak ada yang tahu. Selain ngarang bebas, mereka nggak tahu. Ya memang sih ya, dalam arti memang gerakan itu nggak bisa untuk menentukan kita menuju kemana gitu. Tapi memang di segi perjalanan itu yang saya ambil dari sisi makna sholat tadi, ingat ketika kita selalu ingat di setiap kemanapun kita pergi, itu pasti kita akan mengurangi apa yang kata Bang Edis tadi mencegah perbuatan mungkar. Mencegah perbuatan. Iya. Ketika kita hanya menunggu dipanggil hanya 5 waktu, selebihnya kita akan melakukan hal-hal yang iya itu loh. Iya, makanya saya bilang gini Bang. Makanya saya bilang begini, memang yang terjadi kepada umat ini sekarang adalah umat Islam, mereka itu tidak percaya Al-Quran. Mereka itu percaya kepada omongan ulama terhadap Al-Quran. Bang, menyambung cerita tadi ya. Menurut Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij dan juga di dalam surat-surat yang lain ya, malaikat Jibril itu naik menghadap Allah itu dalam sehari, tapi kadarnya itu 50.000 tahun. Jadi kalau Jibril naik menghadap Allah itu sehari dia, tapi 50.000 tahun di bumi. Lebih lama di bumi daripada di sana. Makanya
kalau memang Muhammad naik di bawah Jibril menghadap kepada Allah ke Sidratul Muntaha, harusnya sampai sekarang Muhammad belum balik. Apalagi cerita-cerita Muhammad di pingpong kan. Dari begini, terus balik lagi 45, ditawar lagi 40, balik lagi, terus dia di pingpong dia. Akhirnya sampailah kepada angka 5. Nah, setelah angka 5, Muhammad balik lagi, ketemu lagi sama Musa. Musa ngomong, balik lagi, Mat, balik lagi, nggak kuat umatmu. Terus Muhammad ngomong gimana? Saya udah malu mau balik lagi ke sana, mau nawar lagi. Sebenarnya angka 5 itu didapatkan dari tawaran. Terus umat Islam bilang, sholat 5 waktu ada di Quran. Dari mana? Sholat 5 waktu itu ceritanya dari tawar-menawar itu, bukan dari dalam Quran. Seandainya memang sholat itu diperintahkan 5 kali sehari, harusnya waktu Allah memerintahkan sholat 50 kali sehari, langsung Qurannya itu ditunjukin sama Allah. Nih, kamu suruh 5 kali nih menurut surat ini. Nih, suratmu ini kan firmanmu ya Allah, kamu suruh kita. Kok kamu menyuruh 50 kali gimana? Kalau memang perintah 5 waktu itu ada. Nggak ada, dalam Quran tuh nggak ada sholat 5 waktu itu. Iya, nggak ada. Memang sih Bang, nggak ada. Yang ada itu malah kita disuruh berfirman dan bertakwa kepada yang satu. Makanya kan di dalam Al-Quran itu yang saya ambil tuh di surat Al-Ikhlas itu tadi. Qul huwallahu ahad, qul katakan. Muhammad katakan bahwa Allah itu satu. Maksudnya memang iya, segala ya, sesuatu. Kalau satu, saya juga satu, Bang. Nah, iya, memang. Saya juga satu. Benar. Jadi banyak orang tidak memahami apa maksudnya satu itu. Sebenarnya gini, Bang. Iman-iman yang ada dalam Islam itu sebenarnya diambil dari Bible. Ada satu hukum yang terutama di dalam Bible itu. Itu pernah ditanya oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat atau orang-orang Farisi itu bertanya. Dia bilang begini, "Guru, hukum apakah yang terutama?" Apa kata Yesus? Yesus mengutip Ulangan itu dalam kitab Taurat. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang terpenting itu kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah segala hukum itu bergantung. Nah, di situ kan ada kata-kata Esa. Nah, Esa itu apa artinya? Esa itu bukan satu telur. Atau satu gelas atau satu. Esa itu maksudnya itu satu-satunya. Tidak ada yang seperti dia, itu maksudnya. Saya satu kan? Iya satu, tapi banyak yang seperti saya ada masalahnya. Contoh Bang David seperti saya, ya kan? Hidungnya ada satu, matanya dua. Artinya ada yang mirip dengan saya. Nah kalau Tuhan di dalam Bible atau Adonai atau Yahweh itu dikatakan dia Esa, maksudnya itu dia itu satu-satunya dan tidak ada yang seperti dia. Maksudnya untuk membedakannya dari para dewa-dewa lain, daripada Tuhan-Tuhan lain, daripada Allah bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti dewa-dewa Mesir, bukan seperti Tuhan-Tuhan yang ada disembah oleh bangsa-bangsa lain. Itu maksudnya. Memang benar sih, di Al-Quran juga dikatakan juga laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai dia dan tidak ada yang bisa untuk setara dengan dia. Ya, makanya sebenarnya begini Bang, itu sebenarnya hampir semua yang ada di dalam Al-Quran itu, masalah iman-iman itu semua diambil dari Bible. Dan orang Kristen, orang Yahudi itu bukan ajaran baru, itu udah ada semua dalam Bible. Kalau dari asal usul sih memang ya Bang. Makanya kita bertauhid itu kan biar tahu asal usul kita dari siapa. Sorry tadi yang nelpon. Jadi gini, jadi di dalam Bible ya, Bapa di surga atau Adonai itu, Yahweh atau Yehovah itu sudah menyatakan keberadaannya, menyatakan dirinya bersama-sama umat manusia, hadir dia di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi manusia yaitu Yesus. Makanya Yesus itu disebut sebagai anaknya yang tunggal. Nah, anaknya yang tunggal di sini Bang, bukan berarti seperti pemahaman orang Islam. Siapa bidannya, siapa istrinya? Bukan gitu. Anak itu berbicara soal hubungan. Ada bapak, ada anak. Artinya ada hubungan yang khusus, spesial gitu loh. Antara anak dengan bapak. Gitu loh. Karena anak itu mengejawantahkan bapak. Gitu loh. Nah makanya bagaimana Tuhan yang Esa itu, bagaimana Tuhan yang menyertai manusia itu hadir di tengah-tengah umat manusia. Bagaimana dia
menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang mati, melenyapkan air mata dari mata orang-orang dengan perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Begitu. Nah, makanya Yesus tuh disebut sebagai Immanuel, atau Tuhan yang beserta manusia, beserta kita. Immanuel, Allah yang beserta kita. Bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga, enggak. Doa kepada Bapa di sorga. Jadi tetap, kalau menurut Bang Edis, kalau Yesus sendiri itu sama nggak seperti kita ini, manusia? Ada bedanya. Kalau kita berbuat dosa. Kalau Yesus tidak berbuat dosa. Yesus itu adalah sampel manusia yang sejati. Supaya kita itu semua harus mirip sama dia. Jadi kalau menurut Bible, ini menurut Bible, kita bicara dogma ya Bang ya. Nih kalau udah bicara dogma kan kita nggak bisa membuktikan. Karena itu dogmatika. Gini, menurut Bible, manusia itu diciptakan menurut gambar dari sang penciptanya. Makanya Adam itu, dia dibentuk sesuai dengan gambarnya atau rupanya Tuhan. Jadi sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, itu ada di dalam diri Adam itu pada mulanya. Tetapi Adam tuh jatuh dalam dosa. Ya, makanya dia mati. Begitu mati dan gak hidup lagi, artinya jadi kembali menjadi debu. Begitu. Nah, karena Adam yang pertama itu gagal, lalu ada Adam yang kedua. Yesus itu disebut sebagai Adam yang kedua. Nah, sebenarnya Bible itu ingin supaya manusia itu mirip kayak Yesus, supaya masuk kepada hidup yang kekal, supaya hidup selama-lamanya. Bagaimana menjadi manusia yang sempurna? Bagaimana menjadi gambar Allah yang sejati? Contohlah Yesus. Jadi Yesus itu berusaha mengambil pekerjaan untuk menciptakan manusia baru. Yang sesuai kembali ke fitrahnya, gitulah kalau bahasa Islamnya itu. Untuk memulihkan kembali manusia itu kepada fitrahnya dahulu kala sebagai gambar dari Allah. Pengejawantahan dari Tuhan begitu. Kalau untuk bahasa fitrah sendiri, kalau menurut Bang Edis tuh di zamannya kayak Yesus tuh sama sekarang sama nggak untuk fitrah bagi manusia? Ya harusnya seperti Yesus. Hidup seperti Yesus hidup gitu loh. Mengasihi sesama manusia, tidak berbuat jahat, tidak melakukan dosa, hidup kudus begitu, tidak bercela. Tetapi kan nggak ada manusia yang sanggup. Nah, makanya orang Kristen itu karena menerima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan dan juru selamatnya, makanya tidak diperhitungkan kesalahannya. Tidak dipandang dosa-dosanya, tetapi ditutupi oleh Yesus begitu. Jadi Yesus itu karena melalui satu orang yaitu Adam yang pertama. Jadi semua manusia telah berbuat dosa, dan karena Adam yang kedua yaitu Yesus, maka semua manusia itu tidak diperhitungkan lagi pelanggarannya. Jadi pelanggaran datang oleh satu orang yaitu Adam yang pertama, tetapi kebenaran atau penyelamatan datang oleh Adam yang kedua yaitu Yesus. Kalau bahasa sekarang kan reinkarnasinya gitu ya. Seperti itu, Bang. Bukan reinkarnasi Adam, enggak. Beda. Yesus bukan seperti Adam, enggak, beda. Jadi beda sifatnya tapi untuk perwujudannya tetap kan. Dalam arti maksudnya gitu kan. Dalam pengertian daging, ya, daging dan tulang sama seperti kita. Makanya Yesus tuh sungguh-sungguh manusia dan juga Tuhan juga di saat yang sama. Gitu. Jadi, cuman banyak orang tidak mengerti Tuhan itu apa gitu. Ya. Ya, makanya itu Bang. Gitu. Kalau yang dimaksud Tuhan itu seperti apa sih? Maksudnya intinya begini Bang, biar kita nggak terlalu berat juga bahasan kita. Intinya begini. Kalau Anda selama ini masih menjadikan Muhammad sebagai pemimpin, masih menjadikan Muhammad sebagai suri toladan, masih mengikuti Muhammad, itu Anda pasti akan melangkah ya di jalan yang gelap. Kenapa saya katakan melangkah di jalan yang gelap? Karena Muhammad yang Anda ikuti, Muhammad yang Anda jadikan pemimpin itu sendiri, dia tidak menuju kepada hidup yang kekal itu. Muhammad sendiri dia takluk kepada maut. Itu tanda bahwa dia bukan orang benar. Tetapi Yesus tidak takluk kepada maut. Makanya Yesus itu mengalahkan maut. Dia bangkit dari antara kematian itu, membuktikan bahwa apa yang dikatakannya, apa yang diajarkannya itu dapat kita pegang gitu. Jadi ketika Yesus ngomong tentang dunia-dunia kosmik, ketika Yesus ngomong tentang hal-hal yang metafisik, itu bisa kita percaya. Karena dia sendiri bangkit. Kebangkitan orang mati itu kan hal-hal yang kosmik dan ajaib. Coba Bang, kalau kita bicara secara logis, ada nggak orang mati hidup lagi?
Nggak bisa. Iya, kalau gitu secara jasad nggak bisa. Nggak bakal bisa. Itu hanya hal-hal yang metafisik, hal-hal yang supranatural, betul nggak? Iya benar juga. Nah, ketika Yesus berbicara hal-hal yang supranatural, itu bisa kita pegang. Tapi kalau Muhammad cerita hal-hal supranatural, ya gimana bisa kita pegang? Orang dia sendiri aja di kuburan gimana? Jadi cerita Muhammad tentang di dalam kubur nanti ditanya man robuka, itu semua nggak bisa diverifikasi. Gitu loh, karena dia sendiri itu ada di alam maut. Ya sih. Gitu. Tapi kalau menurut Bang Edi sendiri dari sejarah kenabian dan kerasulan itu sendiri, untuk segi perjalanan itu apakah kita itu harus bisa sama seperti mereka gitu? Sama seperti maksudnya? Ya kayak cerita contoh kenabian lah, dalam arti kerasulan. Kayak Yesus juga kan termasuk kalau dikatakan ya buat orang Islam tuh Isa, Nabi juga. Iya, Yesus di dalam Bible itu juga Nabi. Yesus juga Rasul. Cuman banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi, tapi lupa memberitakan Yesus yang manusiawi. Padahal Injil itu ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas, itu bicara mengenai Yesus yang manusiawi. 3 kali itu. Kalau bicara Yesus yang ilahi, itu dalam Injil yang terakhir, Injil Yohanes. Nah, banyak orang Kristen memberitakan Yesus yang ilahi sama orang Islam. Padahal Yesus yang manusiawi dulu seharusnya yang diberitakan kepada orang Islam. Oke, benar. Kenapa bisa 3 kali itu? Karena yang pemberitahuan tentang Yesus yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia itu sangat penting. Begitu. Jadi kalau saya lihat dari segi bahasa sih, apa bedanya dalam beragama itu? Bedanya begitu Bang. Kalau Kristen itu jelas mengikuti Yesus yang hidup, Yesus yang naik ke surga, Yesus yang masuk kepada hidup yang kekal. Sebenarnya kan agama ini kan ke situ Bang, muaranya kan ke situ, kepada hidup yang kekal. Kita percaya kepada keabadian itu, benar nggak? Iya, itu pasti Bang. Coba Bang, kalau misalnya ini ada lagunya Ahmad Dhani itu, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya kan? Jadi gini Bang, kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, sekarang kita nikmatin hidup ini Bang, party kita. Iya, party kita. Ngapain? Kebanyakan Bang ya, mohon maaf, aku tidak untuk saya sendiri orang nggak tahu apa-apa, dalam arti beragama pun tidak tahu apa-apa. Tapi setelah saya mendengar atau melihat seseorang yang benar-benar berjalan di tujuan yang itu tadi, satu itu tadi, kayak oh iya, jadi orang kebanyakan itu tujuannya itu hanya ke surga, tapi bukan ke yang satu. Siapa sih? Yang Esa itu tadi loh, yang saya katakan. Iya, makanya itu kata Yesus gitu loh, supaya mereka ada di dalam kita, supaya kita satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu, dan mereka juga ada di dalam kita, supaya kita satu. Itu seperti itu. Iya. Hanya itu. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan, itu kan kita berbicara tentang, makanya namanya itu kalau dalam Bible tuh Hayyah, itu maksudnya dia sang hidup, yang maha ada, yang hidup gitu. Jadi sumber kehidupan gitu loh Bang. Kalau kita kan yang beragama ini kan kita percaya dengan kehidupan setelah kematian. Nah, beda dengan orang-orang yang ateis. Kalau orang-orang ateis, mereka itu tidak percaya dengan kebangkitan. Kalau orang udah mati ya mati aja, nggak ada kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Makanya orang-orang ateis bedanya dengan kita. Hidup ini ibarat kata kita berjalan di suatu terowongan panjang, ya kan? Nah, bedanya kalau kita yang percaya dengan kebangkitan, kita punya harapan di ujung jalan sana. Nah, kalau orang ateis enggak. Kalau orang ateis percaya bahwa hidup ini ya begitu aja gitu. Ya begitu aja, mati ya udah kayak ayam, mati sudah jadi debu udah gitu. Enggak ada kehidupan itu setelah kematian, omong kosong. Kalau kata orang-orang ateis gitu. Ya memang sih dalam jalanan sehubungan kan, sebentar Bang, sedikit nih. Sehubungan ada contohnya. Ini ada contohnya nih. Contohnya yaitu Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu. Nah, terus sekarang kan orang pada ngomong, itu kan omong kosong, itu dongeng-dongeng. Masalahnya ya ini yang menceritakan tuh para saksi mata. Murid-murid Yesus menjadi saksi atas semuanya itu. Kalau menurut Bang Edi sendiri yang dimaksud bangkit dalam kematian itu bangkit secara jasad apa secara secara Bible berbicara Yesus bangkit secara fisik. Tetapi ketika Yesus bangkit dikatakan dia tidak menggunakan lagi tubuh yang seperti kita ini. Oke. Nah, namanya tubuh kebangkitan. Nah, itu juga masih satu yang debatable di dalam kekristenan. Apa itu tubuh kebangkitan? Karena ya kita hidup 2025 kita nggak megang kan. Tapi dalam Bible, kalau kita baca Bible, tubuh kebangkitan itu dia itu tidak memerlukan makanan untuk hidup.
Ya nggak tahu lah kita jenisnya. Abang pernah lihat hologram? Pernah lihat hologram nggak? Hologram, hologram itu kan seperti duit gitu, Bang. Koin gitu kan? Bukan. Hologram itu kayak macam orang begitu, tapi Anda pegang gini ya nggak kena. Oh. Saya pernah main ke satu tempat di kalau Anda klik itu namanya, kalau Anda klik di ini namanya Sphere, namanya Sphere. Okay. Sphere itu di daerah Las Vegas di Amerika Serikat ya. Itu saya pernah lihat itu hologram itu. Jadi dia benar-benar manusia begitu. Tapi kita pegang gini nggak nempel dia seperti kalau kita bahasa kita arwah begitu. Tapi ya itu kan teknologi. Ya kita nggak tahu seperti apa, kita nggak tahu. Tapi yang saya maksudkan begini. Kebangkitan Yesus itu diberitakan oleh murid-murid, diberitakan oleh para saksi mata. Mereka sampai menggebu-gebu memberitakan itu. Bahkan mereka rela mati memberitakan itu. Bahkan di dalam Bible dicatat memang pemberitaan Injil itu adalah seperti kebodohan bagi orang-orang yang akan binasa. Oke. Gitu. Nah, sekarang apa alasan kita mau percaya gitu? Makanya kan saksi mata, berbicara tentang saksi mata. Bagaimana Yesus disalibkan, lalu menampakkan diri, bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid. Dia menampakkan diri kepada muridnya si A, si B, si C, si D, si D, dan seterusnya. Ada juga muridnya yang tidak percaya, menganggap itu semua omong kosong. Yesus menampakkan diri kepadanya. Coba cucukkanlah tanganmu dan jarimu, katakan. Kalau menurut Bang Edi sendiri nih ya, dalam kalau di cerita di dalam Al-Quran itu kebanyakan kan yang diperintahkan itu kebanyakan kan Muhammad di situ kan? Nggak ada, Bang. Yang paling banyak diceritakan Al-Quran itu Musa. Musa? Iya, Muhammad itu cuma disebut 4 kali, Bang, dalam Quran. Bahkan ya kalau kita merujuk, tapi terlalu dalam itu, Abang belum sampai ke situ. Jadi kuat dugaan ya, ada seorang peneliti, ya sebenarnya ini bukan kajian baru dalam dunia sarjana ya, sarjana Islam. Al-Quran itu diduga kuat, itu merupakan naskah-naskah Kristen yang menyimpang dari ajaran Kristen. Jadi Quran itu sebenarnya berasal dari kata keryana. Itu dari bahasa Aram. Orang Islam nggak tahu, Bang, arti Quran itu apa. Coba Anda tanya sama ulama-ulama Islam apa arti Quran. Nggak tahu mereka. Mereka cuma main tebak-tebak buah manggis. Ya, satu bilang Quran itu artinya qiraah, bacaan. Satu bilang artinya mengumpulkan. Satu bilang artinya Quran itu udah dari sono namanya Quran. Banyak itu pendapat-pendapat itu. Pendapat semua tapi pendapat. Jadi Quran itu kalau menurut para ahli yang yang netral gitu, yang tidak memihak, tidak berbicara tentang agama, itu berasal dari bahasa Syria atau bahasa Aram, dari kata keryana yang artinya itu liturgi. Apa buktinya? Ada ditemukan satu ayat di dalam Al-Quran itu, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Alif Lam Mim itu. Nah, Alif Lam Mim itu orang Islam gak ada yang tahu itu. Sampai jungkir balik gak bakal tahu itu orang Islam itu apa. Ternyata itu bacanya bukan Alif Lam Mim. Itu bacanya itu Alem. Apa arti Alem? Alem itu adalah sebuah kosakata bahasa Aram, bahasa Syria, yang artinya itu heninglah. Jadi kenapa heninglah? Karena kebaktian mau dimulai, begitu loh. Ketika kebaktian mau dimulai, maka tenanglah, heninglah, begitu. Heninglah. Nah, karena hendak mau disampaikan firman Tuhan. Kalau ditanya orang Islam nggak tahu, orang Islam tahu. Itu ada satu buku yang sangat bagus membahas itu, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran. Gitu. Tapi kenapa bisa jadi bahasa Alif Lam Mim? Memang ya, apa jadi dulu itu nggak ada harokat, Bang. Tulisan itu dulu nggak ada harokatnya. Iya, benar. Harokat yang ada dalam Al-Quran sekarang itu merupakan tambahan di kemudian hari. Makanya kalau Abang belajar Al-Quran, Abang akan dengar cerita-cerita Qiraatul Sab'ah, tahu nggak? 7 bacaan yang berbeda. Belum. Nah, belum sampai juga. Itu ada yang bilang 7 bacaan berbeda, ada yang bilang 10, ada yang bilang 12. Itu sebagai satu indikasi bahwa Al-Quran itu tergantung siapa yang ngasih harokat. Makanya bacaannya beda-beda. Ini kajian-kajian di para sarjanawan ini, sarjana. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran sampai sekarang bahkan itu ditemukan kurang lebih ada 34 versi Al-Quran dari seluruh dunia ini. Itu informasi itu
nggak dipercaya sama orang-orang Islam awam. Tapi kalau pakar-pakarnya agama Islam mengakui itu. Bacaan Quran yang berbeda-beda. Kalau Islam awam ditanya bacaannya sama, tapi kalau itu ada bukti-buktinya juga, direkam juga di dalam hadis itu. Pernah ada satu riwayat waktu itu Umar bin Khattab atau siapa atau Abu Bakar begitu ya, dia sholat kan. Terus ada sahabat bacaannya tuh lain. Nah, hampir saja kerah bajunya itu diseret sama Umar bin Khattab karena bacaannya beda. Tapi karena lagi sholat ditahan-tahan sama dia. Nah, setelah selesai sholat didamprat itu sama Umar. Ternyata orang itu ngomong, saya begini, saya mendengar bacaan dari Nabi. Enggak, saya dengarnya begini. Lalu datanglah Muhammad. Memang begitulah Quran diturunkan. Ada itu riwayat itu. Bacaan yang berbeda-beda. Makanya ada 7 bacaan Quran gitu. Itu sebenarnya satu indikasi bahwa Quran versi mentahnya itu memang nggak ada harokat. Makanya sebenarnya kata jahanam dengan jahim itu, kan ada jahanam, ada jahim. Ya, itu sebenarnya cuma orang salah ngasih harokat itu. Sebenarnya sama itu. Yang jahim itu versi salahnya. Versi benernya jahanam. Sadis ya itu. Jahanam itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani. Dari kata gehinom. Sebenarnya bahasa Yunani juga ngambil dari bahasa Ibrani. Jadi ada satu lembah. Lembah itu bahasa Ibraninya itu gay. Nah, gay Ben Hinnom dalam bahasa Ibraninya. Ini kita bicara teknis akademis ya. Kalau kayak begini nanti kalian nggak nyampe ini. Dulu di Israel ada satu tempat penyembahan dewa atau penyembahan Molok. Nama Tuhannya atau nama dewanya itu Molok. Nah, Molok ini, cara mereka menyembah Molok ini, mereka itu membakar anak-anak manusia di hadapan dewa Molok ini. Nah, ketika orang Israel datang, bangsa itu kan dimusnahkan sama orang Israel yang tinggal di tanah orang Kanaan itu. Karena Tuhan melihat kekejian yang sangat luar biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di mata Tuhan, bangsa yang dahulu mendiami tanah Kanaan itu bangsa yang keji, pembuat kejahatan. Nah, sama Tuhan dimusnahkan dengan tangan orang Israel. Nah, ketika orang Israel masuk, lalu orang Israel itu menajiskan tempat itu. Maksudnya ingin membuat tempat itu menjadi tempat yang najis. Nah, dibikinlah itu jadi tempat bakar sampah, bakar mayat, bakar bangkai. Nah, dijadiin itu. Nah, tempat itu punya seorang yang namanya Hinnom. Yang punya kebun itu atau tanah itu namanya Hinnom. Makanya dinamakan lembah anaknya Hinnom. Geh Ben Hinnom bahasa Ibraninya. Lalu itu diserap ke dalam bahasa Yunani jadi Gehinnom. Nah, dicolong sama Al-Quran jadi jahanam. Kalau orang Islam cerita ngedongeng, kalau orang Islam ngedongeng. Jahanam itu ada 7 tahapan. Tahap yang pertama ada jahim, ada jahanam yang paling dalam namanya jahanam. Padahal nggak usah ngehalu, tempatnya sana. Kamu beli tiket pesawat, pergi ke Yordan, tembus ke Israel. Kalian lihat langsung tempatnya di situ. Itu tempatnya di situ. Jahanam tuh di situ. Tempat pembakaran sampah dan tempat penghukuman atau pembuangan mayat-mayat yang dihukum mati. Nah, Tuhan Yesus menggunakan tempat itu sebagai sebuah analogi penghukuman. Gitu loh. Makanya kalau kita belajar akademis tuh ada di situ tempatnya itu. Kemudian ada di dalam Bible satu ayat yang mengatakan disitulah ulatnya dan ininya tidak mati-mati. Tapi ternyata itu ayat tambahan. Itu ayat tambahan dalam Bible itu. Itu kenapa bisa ditambahkan gitu Bang di setelah ya, mati? Jadi kalau kita bicara akademis ya, memang Bible ketika dia disalin ulang, disadur ulang, kadang-kadang ada ayat-ayat yang ditambahkan oleh penulis sendiri. Oke. Dan itu kalau Kristen mengakui yang kayak begitu diakui. Tuh, makanya kalau ada pendeta yang ngaku-ngaku melihat ada ayat tambahan, itu aja. Karena ada pendeta yang ngaku-ngaku ada ulatnya tidak mati-mati gitu. Kalau menurut Bang Edi sendiri, tambahan itu sesuatu hal yang biasa atau yang Enggak, itu tidak mengubah sama sekali iman kekristenan. Pondasi dasar kekristenan itu tidak berubah sama sekali. Tetap inti dasar kekristenan itu tidak berubah, tetap benar. Kristen itu tetap benar. Walaupun ada
ketika Bible itu disalin ada kata-kata yang berikutnya ada. Makanya kita gunakan yang namanya ilmu hermeneutika atau ilmu perbandingan naskah. Jadi naskah yang sekarang kita bandingkan dengan naskah yang terawal. Cara mengujinya begitu. Jadi nanti kita akan dapatkan mana ayat-ayat yang dia orisinil. Gitu. Jadi itu nggak masalah. Itu di dalam kajian-kajian Kristen, kalau sekolah teologi itu dibahas. Itu nggak apa-apa dalam Kristen itu biasa kayak gitu. Siap. Gitu. Tapi intinya kekristenan itu tetap benar, Bang. Artinya kekristenan itu tetap sesuatu iman yang dapat dipercaya. Maksudnya iman yang benar, pengajaran yang benar. Gitu. Karena saya udah pelajari, Bang, banyak agama saya pelajari, saya baca Bible, Quran saya baca. Oke. Kesimpulannya tetap seperti itu, enggak langsung Islam jadi benar. Kan banyak orang menggunakan ini loh, Bible nih berubah, ada tambahannya, berarti Islam benar. Nah, itu kesimpulan yang goblok. Gitu. Ya memang kita harus bisa memahami semua, dalam arti nggak hanya Al-Quran, semua kita harus bisa pahami. Dari segi iman itu kita bisa tahu gitu perjalanan yang sesungguhnya itu seperti apa sih, asal usulnya. Iya, makanya kita itu gini, Bang. Artinya gini, kalau kita sungguh-sungguh mau menghabiskan waktu kita, mendedikasikan diri kita mempelajari sesuatu, kita akan dapat jawaban. Sesuai apa yang tertulis di dalam Bible, firman Tuhan berkata, barang siapa yang mencari, dia akan mendapatkan. Barang siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Carilah aku, maka kamu akan menemukan aku. Gitu. Udah, bahasa kejarlah daku, temukanlah aku, jika kau sudah temukanku. Ya. Barang siapa yang menanyakan aku dengan sungguh-sungguh. Ya. Seperti itu, Bang. Siap. Ya sama, Bang. Sampai sekarang juga sama. Saya juga seperti itu. Setiap orang juga ada perjalanan kerohaniannya kan. Ya, benar Bang Idris. Iya. Kalau saya berharap ya, kadang-kadang saya dalam renungan saya gitu, dalam kesendirian saya merenung. Coba, saya itu punya satu keinginan saya. Coba Tuhan, coba berbicaralah kepada saya dalam mimpi. Tapi sampai sekarang belum pernah. Kenapa itu keinginan saya. Ya, coba Tuhan berbicara kepada saya dalam mimpi. Tapi belum pernah kesampaian sampai sekarang. Tapi sudah kesampaian sih kalau menurut saya, Bang Idris. Belum. Kalau maksudnya kalau berbicara, ya kan banyak orang, kan sekarang juga banyak loh orang kayak gitu, Bang. Tuhan berbicara kepada saya. Maksudnya jangan dikit-dikit Tuhan berbicara kepada saya gitu. Karena banyak orang begitu. Tuhan berbicara kepada saya. Padahal yang berbicara itu Tuhannya sendiri. Ya, kan banyak orang seperti itu, Bang. Ya. Banyak orang yang dengan mudahnya berkata, Tuhan tadi malam berfirman begini, begitu. Ya, kita harus hati-hati lah. Yep. Nah, siap, Bang Idris. Oke. Terima kasih, Bang Idris. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Tumben ini nggak putus ini. Biasanya sudah macet-macet nih biasanya. Berarti diizinkan lebih untuk ngobrol sama Bang Idris. Tapi memang kemarin tuh aku lagi di Bali kan, di posisi di negara. Itu memang siangnya mau berangkat ke Denpasar. Sekarang ini di Denpasar posisinya. Sekarang di Denpasar. Jadi setiap 2 minggu sekali ke sini, ke Bali gitu. Denpasar. Macet ya, Denpasar ya. Macet, Bang. Sangat macet. Ya, macet lah Bali ya. Apa-apa juga udah mahal katanya ya. Asli, mahal Bang di sini. Tapi kalau untuk makanan sih masih standar aja sih. Masih banyak standar, Bang. Soalnya dari Jawa pun banyak yang masuk sini jualan. Jadi harganya agak standar. Iyalah, udah enak di Indonesia tuh teman-teman. Sudah negeri, betul kata Kus Plus itu, kepingan surga lah. Cuman yang bikin Indonesia itu jadi runyam ya petinggi-petinggi negaranya. Yang tukang korupsi. Diembat semua sama mereka gitu loh. Ya. Tapi nanti jadi ngomongin politik lagi. Gak perlu. Oke lah gitu ya, Bang ya. Ya, siap. Makasih Bang Idris ya. Oke. Saya turunkan dulu ya, Bang ya. Saya turunkan. Teman-teman sekalian, ternyata kita ngobrol-ngobrol tidak terasa waktu sudah jam berapa ini, teman-teman. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan. Jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan. Seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab. Lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga. Mereka hanya pintar comot-comot, lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab, yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago
bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.